Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, hai teman-teman dan juga muridku sekalian. Bertemu lagi di YouTube channel Bu Septi, Belajar Asyik bersama Bu Septi. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang logaritma. Nah, yang akan kita bahas tentang logaritma ini adalah definisi dan sifat-sifat logaritmanya. Nah, kira-kira definisi dari logaritma sendiri itu apa ya? Nah, di sini udah terlihat jelas nih ya untuk definisi logaritma. Misalkan A-nya ini nilainya di antara 0 dan 1. Ingat ya, kemarin eksponen juga nilai si bilangan pokok itu nilainya di antara 0 dan 1 atau A-nya lebih besar dari 1. Lalu B di sini itu harus lebih besar dari 0. Di sini kalau misalnya kalian ketemu soal atau ketemu bentuk A log B sama dengan C, ini bisa dijadikan dalam bentuk eksponen. Nah, bentuk eksponennya gimana? A pangkat C sama dengan B, berarti si A kecil ini dipangkatin. Hasilnya itu sama dengan si B ini. Nah, nama-nama dari A, B, C itu apa sih? A itu disebut bilangan pokok atau basis. Kemarin juga eksponen ada kan yang disebut dengan bilangan pokok atau basis. Tapi kalau di logaritma yang kita tandai, yang kita pakai itu adalah basis. Lalu si B ini adalah bilangan logaritma atau numerus. Yang kita pakai istilahnya adalah numerus. Nah, si B-nya itu harus lebih besar dari 0, A-nya itu harus di antara 0 dan 1 atau A-nya lebih besar dari 1. Berarti A-nya nggak boleh sama dengan 1. Lalu si C-nya itu disebut hasil logaritma atau eksponen. Contoh, di sini Bu kasih contoh 2 log 8 itu sama dengan 3. Benar nggak sih 2 log 8 itu sama dengan 3? Nah, coba kita jadikan dulu si 2 log 8 sama dengan 3 itu menjadi bentuk eksponen. Oh, ternyata bentuk eksponennya adalah 2 pangkat 3 sama dengan 8. Iya kan? A pangkat C sama dengan B. Berarti basis pangkat hasil sama dengan numerus. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Benar nggak 2 pangkat 3 itu sama dengan 8? Benar. Makanya 2 log 8 itu sama dengan 3 itu pasti benar. Karena 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Jadi ada hubungan antara bentuk logaritma dan bentuk eksponen. Lanjut contoh lain. 3 log 81 sama dengan 4. Oh, bentuk eksponennya gimana sih Bu? Bentuk eksponennya adalah 3 pangkat 4 sama dengan 81. Benar nggak sih 3 pangkat 4 sama dengan 81? Benar, 3 pangkat 4 kan ya 81. Makanya 3 log 81 itu sama dengan 4. Gitu. Kita lanjut ke sifat-sifat eksponen. Nah, di sini itu udah Ibu banyak coret-coretannya. Sifat-sifat eksponen itu ada beberapa. Sifat tu, wa, ga, pat, ma, nam, ju, pan, lan. Ada 9. Nah, di sini ada syarat dulu nih untuk A, B, C, D. A, B, C, M, N ya. A-nya lebih besar dari 0. Ingat tadi ya, A-nya harus lebih besar dari 0. Dan A-nya nggak boleh sama dengan 1. Artinya, A-nya itu tadi di antara 0 dan 1. Atau A-nya itu harus lebih besar dari 0. B-nya lebih besar dari 0, C-nya lebih besar dari 0. M-nya tidak boleh sama dengan 1. A, B, C, M, N itu adalah bilangan real. Maka berlaku sifat pertama. Kalau ada A log A sama dengan 1 nilainya. Intinya kalau ada basis dan numerusnya itu angkanya sama, berarti hasilnya sama dengan 1. Contoh, 2 log 2 sama dengan 1. 3 log 3, 1. 1000 log 1000 itu 1. Mau sejuta log sejuta itu sama dengan 1. Yang penting basis dan numerusnya sama, hasilnya pasti sama dengan 1. Lanjut sifat kedua, A log 1 sama dengan 0. Jadi apapun log 1 sama dengan 0. Apapunnya ingat, apapunnya nggak boleh negatif, si A ini nggak boleh negatif, dan nggak boleh sama dengan 1. Sehingga contohnya 2 log 1 itu sama dengan 0, 10 log 1 sama dengan 0, atau 1000 log 1 sama dengan 0, 1 juta log 1 sama dengan 0. Sampai berapapun log 1 sama dengan 0, kecuali min itu nggak boleh, 1 pun juga nggak boleh. A-nya itu nggak boleh min, A-nya nggak boleh 1. Nah, sebelum lanjut ke sifat ketiga, di sini ada pemberitahuan nih. Jika tidak diketahui basisnya, jadi ada soal nih nggak diketahui basisnya. Misalnya kayak log 5 aja, log 10, atau log 1 aja, log 1000 aja. Dia nggak ditulis kan basisnya di sini, nggak ada tulisan di sini. Artinya basisnya itu adalah 10. Gitu. Kalau basisnya nggak diketahui berarti basisnya itu 10. Itu catatan ya, ingat. Lanjut sifat ketiga. A log B tambah A log C sama dengan. Nah, ingat, sifat ketiga dan 4 itu sama, cuma yang membedakan adalah operasi. Yang atas operasinya penjumlahan, yang bawah operasinya pengurangan. Lihat, ciri khasnya apa? Kalau basisnya sama, operasinya penjumlahan, berarti numerusnya nanti akan dikali. Sedangkan basisnya sama, operasinya pengurangan, basisnya akan
basis. Numerusnya akan dibagi. B bagi C. B yang ini bagi C. Yang ini B kali C. Contoh untuk sifat ketiga. 2 log 10 tambah 2 log 3. Berarti kan di sini basisnya sama, operasinya penjumlahan. Berarti tinggal kalikan 10 dengan 3. Intinya basisnya harus sama dulu. Barulah berlaku sifat yang nomor 3. Karena basisnya udah sama, operasinya penjumlahan, berarti 2 log 10 kali 3 berapa? 30. Maka hasilnya adalah 2 log 30. Lanjut sifat nomor 4. A log B dikurang A log C sama dengan A log B per C. Kita pakai sifat yang keempat untuk soal 2 log 10 dikurang 2 log 5. Basisnya udah sama-sama 2. Lalu operasinya pengurangan. Kalau yang atas penjumlahan, yang bawah pengurangan. Berarti yang atas dikali, yang bawah dibagi. Sehingga 2 log 10 bagi 5. 10 bagi 5 berapa? 2. 2 log 2 berapa? Ingat tadi sifat nomor 1. Balik lagi sifat nomor 1. Kalau basisnya sama, basis dan numerusnya sama, maka hasilnya 1 gitu. Lanjut sifat kedua gak Fatma 5. Kalau ada soal A log B dikali B log C sama dengan, nah anggaplah ini karena B sama B ini udah sama. Intinya kalau B yang ini sama B yang ini udah sama, B ketemu B gitu ini ya. Ini habis, hasilnya tinggal A log C. Contoh, 2 log 5 kali 5 log 32. Maka hasilnya tinggal ya 5 sama 5 coret, 2 log 32. 32 itu 2 pangkat 5. Nah, pakai sifat yang, ini nanti kita lanjut ke sifat nomor 6. Nomor 6 yang ini. A log B pangkat N, N-nya kedepanin sehingga hasilnya N kali A log B. Nah, kita gunakan ke sifat yang ini. Soal yang ini, yang jawaban yang ini tadi, 2 log 2 pangkat 5. Kita gunakan sifat 6. Ini udah Ibu tandain, gunakan sifat 6. 5-nya ke depan sesuai dengan ini, berarti kan ini 5 tadi ya, ini N-nya, ini B, ini A. 5 ke depan, 5 log 2 log 2. Jadi, tunggu. Ini sebagai N, ini sebagai B, ini sebagai A. N-nya ke depan, sini A log B, gitu. Sehingga jadinya 5 kali 2 log 2. 2 log 2 itu 1, 5 kali 1, 5, gitu. Lanjut sifat nomor 7. A pangkat M log B pangkat N. Ingat, A-nya ada pangkat, B-nya ada pangkat. Sehingga hasilnya N per M. N per M dikali A log B. Itu hasilnya. Nah, contoh 4 log 27. Berarti 4 itu bisa jadi 2 pangkat 2. Ingat, basis dan numerus harus berupa angka yang paling sederhana atau angka yang paling kecil. Si basis itu nggak boleh perkalian, tapi boleh perpangkatan. Sedangkan si numerus boleh perkalian, boleh perpangkatan. Gitu. Lalu, ini ya catatan deh. Basis itu hanya boleh berupa perpangkatan atau dalam kurung tidak boleh perkalian. Sedangkan numerus itu boleh perpangkatan dan boleh perkalian. Oke. Lalu tadi itu 4 itu 2 pangkat 2. Nih, 4 2 pangkat 2, 27 3 pangkat 3. Ingat, di sini biodata A-nya 2 itu adalah A, 2 yang atas ini adalah M, 3 itu B, 3 yang atas itu N. Sesuai dengan sifat yang nomor ini, berarti 3 per 2 N per M, ini N per M, ini A log B. 3 per 2 kali 2 log 3. Itu nggak bisa diapa-apain lagi 2 log 3-nya. Lanjut ke sifat nomor 8. A log B itu bisa dijadikan log B per log A. Nah, M ini adalah basis yang diambil sembarang. Sembarangnya juga nggak sembarangan. Sembarangnya itu diketahui dari soalnya ya. Diketahui soal misalnya nih ada contoh. 2 log 5. Nih 2 log 5. 2 log 5 sama dengan A. 5 log 3 sama dengan B.
oh ternyata yang diketahui ini ada angka 2, ada angka 5-nya 2 kali, dan angka 3-nya 1 kali. Kira-kira yang paling banyak itu, yang paling banyak disebut atau yang paling banyak ditulis, kira-kira angka berapa sih? 2, 5, atau 3? Oh 5, jadi kita pilih M ini adalah 5, gitu. Lalu si A log B ini juga bisa dijadikan dalam bentuk 1/B log A. Kalau basis dan numerusnya dirasa kita butuh harus ditukar. Kalau misalnya ada soal nih, 2 log 5 itu sama dengan A, 5 log 2 itu apa? Ya udah, kan tinggal ditukar posisinya. Kalau mau ditukar ya udah tinggal 1/in aja. Tadi 2 log 5 itu A, berarti 5 log 2 itu 1/A gitu. Nah, terus nih untuk contoh soalnya. Diketahui 2 log 5 sama dengan A, 5 log 3 sama dengan B. Tentukan 25 log 288. Kita jalan dari 25 log 288. 25 log 288, di sini udah ibu data nih. 288 itu perkalian antara 2 kali 144, 2 kali 144-nya 2 kali 72, 72-nya 2 kali 36, 36 2 kali 18, 18 itu 2 kali 9, 9 itu 3 kali 3. Oh ternyata 288 itu perkalian antara 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 2. Kita tulis di sini. 288 itu adalah 5 log 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 2. 288 itu 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 2. Yang bawah 5 log 25. 25 itu adalah 5 kuadrat. Nih basis tadi yang udah ibu bilang ya. 5 ini yang warna kuning itu dipilih dari angka yang banyak diketahui di soal. Ya kan 2, 5 sama 3. Paling banyak disebut adalah 5. Makanya ibu pilih basisnya itu 5. Lalu yang bawah kan 5 log 5 pangkat 2. Yang paling ini kan bakal jadi kalau pakai sifat yang nomor 6, 2-nya ke depan. Jadi 2 kali 5 log 5. 5 log 5 itu 1, sehingga penyebutnya tinggal 2 kali 1. 2 kali 1 itu 2. Oke, penyebutnya udah aman 2. Sekarang pembilangnya itu adalah 5 log 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 2. Kita gunakan sifat nomor 3 yang perkalian. Berarti bisa dipisah menjadi 5 log 2 pangkat 5 ditambah 5 log 3 pangkat 2. Ini karena ada perkalian di sini, makanya dipisah. Sehingga 5 log 2 pangkat 5 tambah 5 log 3 pangkat 2. Itu jadinya. Lalu 5 log 2 pangkat 5 dan 5 log 3 pangkat 2 kita gunakan lagi sifat yang ini. Berarti 5 ke depan, 5 kali 5 log 2. 2 ke depan jadi 2 kali 5 log 3. Oke. Terus 5 log 2, sedangkan yang diketahui adalah 2 log 5. Berarti kita tukar. Kita harus menukar 5 log 2 supaya jadi 2 log 5. Artinya jadikan tadi 1/B log A. Berarti 1 dibalik 2 log 5. Udah jadi nih. 2 log 5 itu A. Lalu sedangkan 5 log 3 udah diketahui B. Berarti 2 kali B. Kita ganti 5 log 3-nya itu B. Yang bawah mah udah hasilnya 2 kali 1 ya 2. Sama dengan 1/2 log 5. 2 log 5 itu adalah A. Berarti 5 kali 1/A. Ditambah 2B per 2. 5 kali 1/A berarti 5/A. Ditambah 2B per 2. Lalu samakan penyebutnya. 5/A tambah 2BA per A. Samain aja penyebutnya. Oke, terserah kalian mau cara cara pakai cara SD atau pakai cara cepat kalian. Pokoknya samain aja penyebutnya. 5/A tambah 2B itu bakal jadi 5/A tambah 2BA per A. Nah, yang di bawah penyebutnya itu ibu jadiin 2/1. Lanjut. Nah, ini ada lanjutannya. Ini ibu tulis lagi ya, sehingga karena penyebutnya udah sama, 5 tambah 2BA per A per 2/1. Ingat, kalau pembagian pecahan, berarti kalau mau jadi perkalian dibalik nanti 2/1 jadi 1/2. 5 tambah 2BA dikali 1 mah tetap 5 tambah 2. AB ibu ganti ya, ibu tukar nggak masalah, biar enak, biar berurut maksudnya. A kali 2 itu 2A, sehingga hasilnya adalah ya udah 5 tambah 2AB per 2A itu hasilnya. Lanjut ke contoh sifat nomor terakhir 9. Kalau ada contoh tadi kan sifatnya itu adalah A pangkat A log B, itu hasilnya B. Intinya A sama A ini harus sama, sehingga jawabannya yang B gitu.
Contoh soal 3 pangkat 3 log 5 sama dengan, ya udah ini kan udah sama. Jadi jawabannya 5. Contoh soal lebih rumit lagi. Di sini akar 3 pangkat 3 akar 3 pangkat 3 log 25. Akar 3 itu kan 3 pangkat setengah. 3 log 25 itu 5 kuadrat. Ingat eksponen kemarin. Kalau dia punya pangkat dipangkatkan berarti pangkatnya dikali. 3 pangkat setengah kali 3 log 5 pangkat 2. Nah, ingat lagi nih, yang ini. Pakai sifat yang nomor berapa nih? Nomor 6, 2-nya ke depan. Setengah dikali 2 kali 3 log 5 berarti. Setengah kali 2 itu 1, berarti sisanya yang di atas tinggal 3 log 5. Ya udah 3 pangkat 3 log 5 berapa? Nah, ini udah habis, berarti jawabannya 5. Gitu. Paham? Insya Allah paham ya, mudah-mudahan paham. Kalau nggak paham, ntar bisa PC Ibu. Lanjut ke, nah ini ada contoh soal lagi yang lebih yang mungkin lebih sulit kali ya. Tapi contoh soalnya ya mirip-mirip sama contoh soal yang tadi. Tentukan hasil sederhana dari bentuk berikut ini. 3 log 45. Dan misalkan, nih contoh soal keduanya, misalkan 2 log 5 sama dengan A, 5 log 7 sama dengan B, maka 125 log 460 itu berapa? Nah 3 log 45 itu perkalian antara berapa sama berapa? 45 itu 9 kali 5. 9 itu 3 kuadrat kali 5. Berarti 3 log 3 kuadrat kali 5. Ini pakai sifat yang ketiga. Kita pisah karena ini perkalian ya. 3 log 3 kuadrat tambah 3 log 5. Nah 3 log 3 kuadrat pakai sifat nomor 6. 2 pindah ke depan berarti 2 kali 3 log 3. 3 log 3 itu 1. Nah coret kan. Terus 3 log 5 nggak bisa diapa-apain, biarin. Berarti 2 kali 1, 2 tambah 3 log 5. Inilah hasilnya. Karena 3 log 5 itu nggak bisa diapa-apain lagi. Berarti hasilnya 2 tambah 3 log 5. Lanjut soal nomor 2. Katanya 2 log 5 itu A, 5 log 7 itu B, dan 125 log 490 itu berapa? Kita jalan dari yang ditanya. 125 log 490. 490 itu perkalian berapa sama berapa? Perkalian 49 sama 10. 49 itu 7 kuadrat. Ini udah ibu data nih, 7 kuadrat. 10 itu 2 kali 5. Nah, terus basis yang kita ambil sembarang itu berapa? Kita lihat dari angka yang sering keluar pada soal yang diketahui nih. 2 log 5, 5 log 7. Berarti angkanya yang paling banyak keluar itu yang mana? 2, 5, atau 7? Oh, 5. Berarti kita pilih 5. Itulah basis yang akan kita pilih. Sehingga ingat pakai sifat nomor 8 ya. 125 log 490 berarti log 490 per log 125. Oke, log yang belakang dibagi log yang atas. Terus basisnya udah kita pilih 5, sehingga 490 kita uraikan itu perkalian antara 7 kuadrat kali 2 kali 5. Yang bawah 125 itu adalah 5 pangkat 3. Lalu karena ini perkalian yang pembilang, itu kita pisah semua. 5 log 7 kuadrat ditambah 5 log 2 ditambah 5 log 5. Ya kan, 5 log 7 kuadrat, 5 log 2, 5 log 5. 5 log 5 itu 1. 5 log 7 kuadrat, kita pakai sifat yang nomor 6 lagi, 2-nya ke depanin, 2 kali 5 log 7. Ditambah, nah di sini kan 5 log 2, sedangkan yang diketahui 2 log 5. Kita ubah posisinya supaya jadi 2 log 5. 1 per 2 log 5. Tambah 1. 1 itu dari 5 log 5. Per yang bawah. 3 kali 5 log 5 kan 1 ya, berarti 3 kali 1 ya 3. Lanjut, 2 kali 5 log 7. 5 log 7 tadi B, berarti langsung kita ganti 2B. Ditambah 1 per 2 log 5, 2 log 5A, berarti 1 per A. Ditambah 1 per 3. Sama kan penyebut yang di atas. Terus yang di atas penyebutnya kita samakan menjadi A semua. 2BA per A. Tambah 1 per A, tambah A per A itu kan 1. Di bawah 3 per 1. Ini belum ibu ubah, 3 per 1 di sini yang ibu ubah. Berarti 2BA tambah 1 tambah A per A dibagi 3 per 1. Ingat, kalau perkalian pecahan berarti yang bawah itu tinggal dibalik. 2AB tambah 1 tambah A per A dikali 1 per 3. Dibalik 3 per 1 jadi 1 per 3. Lanjut. Nih, ibu tulis lagi di sini, sehingga hasilnya ya 2AB tambah 1 tambah A kalau dikali 1 mah tetap itu aja. Yang bawah A kali 3 ya 3A. Inilah jawabannya. Oke, lanjut ke contoh soal. Nah, ibu mau nambah contoh soal untuk sifat yang nomor 4.
Sifat nomor 4 itu tadi pembagian ya, yang basisnya sama itu nanti basisnya sama, operasinya pengurangan. Berarti numerusnya harus dibagi nantinya. Ibu balik soal ini. 2 log 27 bagi 64. Karena pembagian, ya kan? Pembagian itu di sini ya, di numerusnya ya. Beda artinya 2 log 27 dibagi 64 itu beda artian. Jadi jangan sampai salah. Oke, 2 log 27 per 64. Artinya karena pembagian si numerusnya bisa dipisah. Jadi 2 log 27 dikurang 2 log 64. 27 3 pangkat 3, 64 2 pangkat 6. Berarti 3 bisa ke depan pakai sifat yang tadi, nomor 6. 3 kali 2 log 3, 6 ke depan juga, 6 kali 2 log 2. 2 log 2 itu 1, berarti 6 kali 1 ya 6. 3 kali 2 log 3 nggak bisa diapa-apain. Berarti hasilnya 3 kali 2 log 3 dikurang 6. Atau kalau mau lebih sederhana nulisnya, karena 3 sama 6 bisa sama-sama bagi 3, 3-nya keluar. Buka kurung, 2 log 3. Karena 3 kali 2 log 3 itu adalah 3 kali 2 log 3 ini. 3 kali min 2 itu adalah min 6. Mau jawabannya berupa yang ini, mau jawabannya berupa yang ini, nggak masalah. Dua-duanya benar. Contoh soal yang lainnya, untuk sifat nomor 4. Ini kebetulan ada contoh soal yang bisa pakai dua sifat. Contoh soal untuk khusus yang nomor 4, tapi bisa juga pakai sifat nomor 6. Contohnya, 2 log seperempat. 2 log seperempat, berarti kan seperempat itu bisa dijadikan 2 log 1 dikurang 2 log 4. Ya kan? 2 log 1, apapun log 1 itu 0. 2 log 4, 4 itu 2 kuadrat. 2-nya ke depan. Jadi 2 kali 2 log 2 dong, 2 log 2 itu 1. Berarti 0 dikurang 2 kali 1. 0 kurang 2 jadinya. 0 kurang 2 min 2. Atau ini kan pakai cara 1 untuk sifat nomor 4. Kalau cara 2 sifat nomor 6. Kita lihat, seperempat itu kita jadikan 2 pangkat min 2. Berarti 2 log 2 pangkat min 2 itu sama dengan 6 min 2-nya ke depan. Min 2 kali 2 log 2, 2 log 2 itu 1. Berarti ya min 2 kali 1, min 2. Gitu jawabannya. Bisa pakai dua sifat ya, ini karena kebetulan. Nah, berarti udah kelar nih, ada tugas, ada 3 soal. Nanti kerjakan dengan sebaik-baiknya. Untuk kolom GCR-nya akan Ibu buat, deadline juga akan Ibu buat. Tetap cek aja terus GCR-nya. Jangan sampai nggak ngerjain. Siap? Mantap. Nah, nanti kalau misalnya belum paham juga, bisa tanyakan Ibu langsung bisa via chat. Oke. Terus nih ada quotes untuk kalian. Orang bijak belajar ketika mereka bisa. Orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Itu kata-kata dari Arthur Wellesley. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video pembelajarannya bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.